wabarakatuh. Halo teman-teman. Halo, Kali ini saya Faradiba Eve. saya Rami Azra Fahira. Kita akan menceritakan tentang peperangan yang terjadi di Bali. Nah, jadi ini di sini nih kita akan menceritakan tentang latar belakangnya, terus terjadinya di peperangan Bali itu terjadi apa aja sih gitu ya nggak sih Kak Naomi? Iya, nanti latar belakangnya diceritain sama Farah dulu, biar kalian tuh bisa mengenal intinya sebelum kita masuk ke Terjadinya step by stepnya. Gitu. Jadi untuk latar belakangnya ini kalian tahu nggak sih ternyata Bali itu merupakan pulau terkecil. Tetapi pulau kecil ini gitu-gitu punya beberapa kekuasaan yang dimana ini kekuasaan ini pengen dimiliki sama Belanda. Nah tapi Belanda ini minta untuk Raja Bali menandatangani perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Belanda. Tapi itu tuh dengan cara dipaksa. Nah, jadinya rakyat Bali ini menganggap bahwa sikap Belanda tersebut tuh sewenang-wenang, yang dimana akhirnya pun Belanda dapat serangan dari rakyat Bali. Jadi, keinginan Belanda untuk menguasai Bali ini selalu gagal karena Bali masih bersifat konservatif, yang dimana ini sifat konservatif masih bersifat adat dan tradisi. Nah, pada suatu hari ini nih ada suatu kapal Belanda yang terdampar di perairan Buleleng, yang akhirnya rakyat Bali ini nih mengenai hukum tawan karang. Kalian tahu nggak sih hukum tawan karang itu apa? Nah, di sini saya akan menjelaskan hukum hak tawan karang ini. Nah, hukum tawan karang ini adalah hukum yang memberikan hak untuk kerajaan-kerajaan Bali untuk merampas semua kapal-kapal Belanda yang terdampar di perairan Bali dengan seluruh isinya serta anak-anak buah kapal untuk menjadi aset mereka. Nah, jadi hukum tawan karang itu. Nah, setelah dikasih hukum tawan karang nih Belanda sama rakyat Bali, malah kan Belanda nggak nerima. Dia nolak semua apa yang dikasih sama rakyat Bali itu. Tapi karena Belanda menolak juga, nih Bali juga menolak ajuan-ajuan yang diajukan oleh oleh pemerintah Belanda ini. Dan terus pada akhirnya ini pemerintah Belanda mulai menyerang Bali di bagian utara dan memaksa Raja Buleleng untuk menandatangani perjanjian perdamaian. Jadi itu latar belakangnya guys. Nah selanjutnya ini akan diceritakan peperangannya oleh Kak Naomi. Nah, di sini saya mau menceritakan tentang terjadinya Perang Jagaraga, yang dimana perang ini dimulai dari tahun 1846 sampai 1849 dalam 3 kali penyerangan oleh pihak Belanda, yang dimana kerajaan Buleleng dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik sama istrinya Jeru Sempirit sampai titik darah penghabisan. Perang Jagaraga ini terjadi karena sifat kewenang-wenangannya bangsa kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia. Nah, yang memicu terjadinya perang ini itu karena faktor yang menyebabkan pecahnya Perang Bali pada tahun 1816 sampai 1849, yang dimana masalah utamanya ini karena adanya hak tawan karang, yang dimana hak tawan karang ini yang tadi sudah saya jelaskan dan juga Kak Farah sudah jelaskan. Jadi tuh hak tawan karang ini dilimpahkan sama kepala desa yang ada di perairan Bali. Nah, pada 1844 ada perampasan kapal Belanda di perairan
Bali. Nah, lalu Belanda itu menolak. Nah, pihak Belanda menuntut agar hak tawan karang ini sesuai perjanjian pada 1843. Dan ternyata pada 1843, setahun sebelum perampasan ini dilakukan, ternyata tuh ada perjanjian antara pihak Belanda sama pihak Kerajaan Buleleng, I Gusti Ngurah Made Karangasem sama Pati I Gusti Ketut Jelantik, yang dimana dalam perjanjian itu berbunyi bahwa Kerajaan Bali akan membantu pihak Belanda jika ada perahu Belanda yang terdampar di perairan Kerajaan Bali. Namun karena terjadinya perjanjian itu akan membuat bangsa Belanda itu gampang untuk memerangi bangsa Bali. Dan pada bulan Juni 1846 terjadi pada bulan Juni 1846 pasukan dan kapal dikerah bersamakan yang dipimpin oleh Soch Bisnach Engelbertus Batavus van den Bosch. Pasukan ini terdiri dari 1.700 yang dimana hanya 400 orang saja yang berasal dari Eropa. Nah, pada serangan kedua di tahun 1849 yang dipimpin oleh Jenderal Mayor A.V. Niches dan Van Swieten berhasil merebut pertahanan terakhir Kerajaan Buleleng. Nah, dengan serangan besar-besaran ini, rakyat Bali membalas dengan serangan juga karena guna untuk mempertahankan harga diri mereka sebagai rakyat Bali. Nah, pertempuran untuk mempertahankan Buleleng ini disebut Peputan Jagaraga. Nah, jadi itu guys cerita dari Perang Puputan Jagaraga, panjang banget kan. Nah, di sini juga ada Perang Puputan Margarana. Margarana, ya benar Margarana. Saya ketekar-tekar. Nah, di Perang Puputan ini dipimpin sama I Gusti Ngurah Rai. Kalau yang tadi kan I Gusti Ngurah Made Karangasem. Nah, itu kali ini I Gusti Ngurah Rai, sama-sama I Gusti ya. Nah, terus dia ini melawan pasukan Bali dengan pasukan Belanda. Lalu di mana itu pada tanggal 20 November 1946 ini pasukan Belanda menyerang Desa Marga. Desa Marga ya? Iya, Desa Marga. Lalu terjadi penembak-nembakan nih, tembak-tembakan gitu sama pasukan Nika antara pasukan Nika dengan pasukan Ngurah Rai. Nah, di peperangan ini itu pasukan Belanda banyak yang gugur, tapi Belanda ini meminta bantuan dengan mendatangkan pasukan-pasukan Belanda yang berada di Bali dan mengirimkan pesawat bom dari Makassar. Nah, di sini tuh pada saat kayak gitu tuh pasukan rakyat Bali ini enggak nyerah sampai titik darah penghabisan. Keren banget kan pasukan Ngurah Rai-nya ini. Nah, lanjut lagi, pertempuran ini tuh sempat diberhentikan oleh pasukan Ciung Wanara, yang dimana akhirnya pasukan Belanda ini mundur sejauh 500 meter untuk menghindari pertempuran tersebut. Nah, setelah itu nih pasukan rakyat Bali ini nih sama pasukan I Gusti Ngurah Rai ini mendapatkan kesempatan untuk kabur nih dari peperangan tersebut. Ya, tapi pas saat I Gusti Ngurah Rai dengan pasukannya kabur, tiba-tiba ini pesawat dari Belanda sudah
mengikuti jejak-jejak dia nih, yang akhirnya di mana I Gusti Ngurah Rai dengan pasukannya ini meninggal, dan I Gusti Ngurah Rai menyebutkan puputan, yang dimana puputan itu artinya habis-habisan. Jadi cerita peperangan puputan Margarana tuh seperti itu guys. Nah, mungkin itu aja kali ya cerita kita. Kira-kira Kak Nomi mau nambahin nggak? Nggak ada sih, kayak lumayan ya, nggak berapa Panjang menit. banget gitu. Jadi ceritanya dari cerita kita tersebut ini. Semoga kalian paham ya, kita Di sini libet-libet kesimpulannya guys. ya. Oh, kesimpulannya ya di sini kita nggak apa-apa kali ya baca aja. Nah, kesimpulannya ini apakah Semangat rakyat Bali untuk melawan tentara Belanda itu tidak pernah surut. Namun, perlawanan dari rakyat Bali seperti perlawanan yang dipimpin I Gusti Ketut Jelantik tidak kunjung juga membuat Belanda menyerah untuk menguasai Bali. Hingga pada tahun 1905, seluruh wilayah Bali berada di kekuasaan Belanda. Nah, jadi gitu guys. itu 1905 ya kan? Kalau peperangan yang lain kemarin kan 1946. Itu di mana mungkin dikuasain dulu kali ya Belandanya. Iya. Belandanya nguasain dulu, terus tiba-tiba ada masukan peperangan lagi gitu. Jadi itu guys kesimpulannya dari kita, cerita kita dan peperangan Bali ini gitu. Jadi, mohon maaf kalau kita ada kata-kata yang mungkin sulit dimengerti atau nggak jelas yang nggak buat kalian dengar. Mohon maaf. Ya, jadi kita berdua pamit mengundurkan diri. Sekian dari Terima cerita kasih. kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kasih dan nonton. Bye.